Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahman Padwahudin di channel Rahman Padwahudin juga. Di sini saya akan mengajari kalian tentang perintah-perintah dasar Linux ya. Oke, yang pertama kita masuk ke struktur di directory atau folder. Directory itu folder ya. Jadi folder sama directory itu sama aja. Masuk dulu. Ini yang waktu itu saya buat ya. Nah, cara lihat directory folder Linux yaitu dengan tulis ls spasi slash. Nah, ini ada ya. Ada bin, ada dev, ada home, ada lib, ada los plus found, ada mnt, produk, run, srv, tmp, var, boot, etc dan lain sebagainya ya. Kalau yang img itu filenya image. Terus pm linux, usr, ses, sbin, root, opt, media, lib 64. Oke, main banyak. Nah, ini fungsi dari slash. Fungsi dari slash adalah ya itu direktori utama dari Linux ya, yang mempunyai fungsi masing-masing. Jadi apa ya, gunanya tuh si slash tuh buat masuk ke direktori yang ada di Linux. Kayak apa ya, kalau di Windows tuh kayak gini nih contoh. Nah ini tuh jadi slash dianggapnya kalau di desktop. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ke perintah dasar Linux ya. Tadi baru struktur foldernya ada apa aja di Linux gitu ya. Udah jelas ya. Kalau mau lihat lagi pause aja. Nah, sebelum mengenal perintah dasar Linux, kita di sini apa ya? Ini dulu tah. ITclub 5 itu apa? ITclub kapital itu apa? Yang apa bergelombang ini? Bergelombang, garis bergelombang mana? Garis bergelombang ini ya. Nah, garis bergelombang ini apa? $$ itu apa? Nah, ITclub itu user ya, nama username. Kalau @ITclub yang kapital itu hostname-nya. Nah, kalau yang gelombang itu direktorinya, jadi menunjukkan direktori kita lagi di mana. Kalau $$ itu ya itu user biasa ya, kalau pagar ya itu user root. Oke, kita ke selanjutnya. Perintah pertama yaitu pwd. Oke, pwd fungsinya tuh melihat kita posisi kita lagi di direktori mana ya. Jadi misalkan kita lagi di contoh cd apa ya, media juga, nggak ada dong. Oh, cd slash media. Nah, contohnya kita di sini pakai pwd ya, kan dikasih tahu lokasi kita di direktori mana. Tuh, lagi di media ya. Udah jelas ya? Oke, kita ke selanjutnya. Ke ls ya. ls tuh list atau enggak apa ya? Kalau menurut saya list sih. ls. Kan tadi udah jelas tuh, ls tuh buat ngelihat yang ada di mana. Contoh kita mau ngelihat isi folder atau directory home ya. ls/home. Nah, itu adanya ITclub 5, itu foldernya ya. Jadi si slash tuh fungsinya tuh tujuan ngasih mau tujuannya kemana gitu. Jadi kayak penyambung lah, kayak jembatan gitu lah. Paham? Sip. Masuk gak sih? Masuk ya. Sip. Oke, lanjut aja ya. Tadi ngecek dulu. Sekarang kita ke cd. Contohnya kita kemana ya? Ke media lagi aja ya. Media. Nah, media itu cd itu fungsinya itu apa ya?
kita bisa fungsi tujuan utamanya itu buat kita pindah ke directory lain. Contohnya kita ini kan tadi lagi di home ya, di home. Terus kita mau ke media dengan cara pakai CD. Sekarang kita di media ya, ls/media, dan di media terdapat CD-ROM 0. Untuk keluar dari, untuk apa ya, kembali lagi ke atau keluar dari direktorinya, CD enter. Ini udah keluar ya. Oke, lanjut kita ke komen selanjutnya atau perintah selanjutnya ya. Perintah selanjutnya itu mkdir. Mkdir itu gunanya itu membuat directory. Itu mkdir itu singkatan dari make directory. Jadi di cara fungsinya itu buat ngebuat directory ya. Maaf suaranya kalau kecil. Contohnya kita bikin, nah ini kan mkdir slash, dimana kita mau ngeletakinnya, slash lagi, apa namanya, apa nama filenya, contohnya man, enter. Oh ternyata gak bisa, bla 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 bla. Oh kita lagi gak di sini. Kita lagi gak di home. Kita ke home dulu, lalu kita mkdir slash spasi slash home slash apa mana nggak bisa ternyata. Berarti jangan man, coba ya, man jet cannot create directory home man permission the sharer. Oh kayaknya ya sih gak perlu pakai spasi. Coba tadi di sininya dia sih kayaknya, tapi gak tahu. Oh di sini mungkin salah. Nah gila, gak ada. Cannot permission denied. Berarti kita gak bisa. Coba dulu ya kita. Iya sih kayaknya. Kita coba langsung aja. mkdir man. Coba slash man, nggak bisa. Cannot create man permission denied bla 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 bla. Lupa harus super user dulu. Lupa maaf ya. Maklum newbie. Nah kita ke super user. 1 2 3 passwordnya, lanjut kita bikin mkdir ya, apa man ya, tadi mau bikinnya home, di home namanya man, dan sekarang kita cek ls/man /home. Nah udah ada ya tuh, include sama man. Oke, udah terbukti. Terus sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya ya. Perintah selanjutnya yaitu rmdir. Perintah ini digunakan untuk menghapus directory ya. Contoh kita akan hapus yang man, yang tadi ya. Jadi sama, cuman tinggal ubah ini kode depannya doang. Jadi rmdir kan. Tadi mkdir, terus tempatnya di mana, namanya apa. Sekarang juga sama, tempatnya di mana, namanya apa. Home. Enggak ding. Iya ding. Sama. Cuman diubah depannya doang ya guys. Lanjut yaitu mans ya. Mans. Enter. Nah, sekarang kita cek ya. ls/home. Dan udah hilang ya. Kita lanjut ke komen kedua. Bentar, cek dulu. Berapa? Padahal aku tadi di rumah berapa sih? 1 jam setengah loh. Bete nggak? Sejam setengah jadi 10 menit mah aneh banget ya. Ding, banyak basa-basi mungkin utangnya. Kita lanjut ya. Tadi saya udah coba di rumah, tapi cuman bikin audionya, mau off record tapi kayaknya gak bisa, dan sekarang gak off record langsung ya, record langsung suaranya.
Touch. Kita langsung ke komen yang selanjutnya, itu touch ya. Touch itu fungsinya itu membuat file. File sama directory itu beda. Oke, kalau file itu kayak txt, doc dan lain sebagainya ya. Kalau di Windows, kalau di sini baru saya tahu txt doang sih. Oke, lanjut aja ya. Kita bikin touch. Kita bikin lagi, bikin iya folder home slash contoh. Kita bikin namanya contoh. Ini bikin dulu foldernya, terus kita simpan di sana ya. Touch apa contoh terus slash namanya ya, namanya ini contoh juga lah, contoh 1 lah ya. Nah sekarang kita lihat ya, ls contoh. Nggak ada karena kita ya nggak lagi di sana. Bentar. Ini kita lagi di home. Oke. Contoh. Nah ada kan? Tuh ini di direktorinya ya. Tuh direktorinya tuh contoh 1. Nah kenapa tadi ls itu contoh itu gak bisa, karena ya nggak masuk, kita gak bisa masuk karena kita kan ls tuh tujuannya tuh ngelihat, jadi ya gak masuk gitu masuk. Kecuali kalau kalian masuk baru cd / contoh baru masuk. Enggak deng, itu kelebihannya gak ada loh, gak dianggap. Berarti gini aja, berarti memang kayaknya gitu sih. Salah lagi. Tuh. Berarti memang harus itu ya, contoh slash ya. Berarti ya kalau mau masuk file. Tapi kok tadi masukkan gitu ya? Ntar saya ulik lagi deh. CD titik. Nah, kalau ini ngasih tahu ya, kalau main Linux tuh harus fokus ya, jangan sampai salah kode. Udah ya, tadi udah ada kan? Oh iya lupa. Bentar. Tadi kan itu bukan itu ya. Salah. Berarti itu kan harusnya txt ya. Touch. Contoh. Slash. Contoh. txt. Oke. ls. Contoh. Dan udah ada ya txt udah jelas tuh. Oke lanjut ya ke komen selanjutnya. Komen selanjutnya yaitu rm tuh sama ya, kayak tadi kan rmdir itu ngehapus directory, rm juga ini bisa ngehapus directory atau ngehapus file tujuannya. Contohnya kita mau ngehapus filenya ini contoh 1 ya. Iya coba dulu rm / contoh. Kenapa gak pakai home? Karena kita lagi di home tuh, ada kan root at itclub / home tuh, berarti kita lagi di home ya, udah jelas ya. Nah selanjutnya kita menghapusnya. Ini di mana filenya, nama filenya contoh 1 ya yang mau dihapusnya ya. Cannot remove. Oh karena itu directory ya, berarti txt. Coba txt cannot remove contoh txt. Oh berarti gini, ini ada kesalahan. Bentar, contoh. Oh mungkin gini. Ini kan kita udah ini udah di itu, karena kita udah di home jadi gak pakai slash di depannya ya. Kecuali kalau kita gak di home baru pakai slash di depannya. Ternyata itu ya yang tadi membuat kesalahan terus. Baru sadar. Contoh 1. Bisa dong. Kita lihat. Contoh. Oke. Adanya txt ya, udah hilang ya contoh 1-nya. Sekarang kita coba hilang. Itu kan tadi directory ya contoh 1, sekarang hilangin contoh.
rm contoh cannot remove is a directory. Berarti harus rm directory ya, berarti rm doang tuh buat file atau enggak. Jadi gini maksudnya, file atau directory itu gini, jadi rm tuh bisa ngapus apabila si direktorinya tuh gak di home. Maksudnya tuh kayak gini, si contoh kan tadi ada di dalam contoh, makanya bisa dihapus si contoh itu yang di dalam contoh. Tapi kalau si contohnya ada di home, maka itu gak bisa dihapus ya, harus pakai rm dir, yaitu hapus directory. Oke, paham lah ya. Kalau gak paham ulang-ulang aja ini kata. Kita ke selanjutnya, cp itu artinya copy itu ya udah jelas lah ya, buat salin. Nah di sini salin tuh kita contoh mau salin apa ya, salin contoh txt aja lah. Ntar kita coba yang directory juga. Apa Linux sih, cp nama itunya, nama enggak, belum contoh satu doang jam. cp cp apa sih selanjutnya, lupa lagi, bentar guys, ingat. Oke, cp contoh slash udah contoh apa ya, lupa lagi. Nama filenya kalau nggak salah kan seperti biasa ya lah, filenya di mana, nama filenya yang mau di copy, terus simpan di mana, kayak gitu lah ya kalau buat copy itu. Sekarang kita contoh lagi, kalau nggak salah gitu ya, saya ini bukan ngapalin tapi memahami seingat saya aja. Oke, lanjut. Kita simpannya di mana ya, enaknya di home aja sih, coba di media, bener banget di media. Oke, coba shift cp help for information. Ini cp help for information. Oke, kita lihat dulu, katanya ada kesalahan. Gimana aja sih komennya? Kita juga di sini bisa lihat komen ya, kayak di Cisco. Kalau mau lihat komen juga bisa kok. Ini nggak ada. File system stay on. Kayaknya nggak bantu deh. Iya, kayaknya dibantu banget sih. Udah lah, kita lanjut aja ya lah. Contoh. Oke, gini aja lah. Contoh juga txt. Iya. Media. Salah. Strip rf tuh fungsinya tuh kalau mau mindahin directory ya sih, kalau mau mindahin directory pakai rf, tapi kalau mau mindahin file biasa doang ya nggak pakai rf. Kan tadi kita mau pindahin contoh txt, copy ya, bukan pindahin, copy txt doang. Jadi ya gini aja, coba cp missing destination. Kayaknya harus keluar dulu deh, kita keluar dulu aja ya. ls dulu kita lagi kemana sih? Bukan itu dong, ls home. Contoh attitude 5, berarti kita masuk contoh dulu ya. Oke, udah lumayan ngerti lah. cp contoh kita masuk dulu ini dulu lah, cd contoh slash enter, lalu kita cp ya, cp sekarang kita copy dulu, copy contoh txt ya, txt. Terus selanjutnya slide media.
Kok nggak bisa ya? Salahnya bagian mana sih? Bentar. Lupa. Udahlah, kita bikin lagi aja lah ya, karena mungkin ini ada kesalahan kayaknya. Kita cd dulu titik cd orisinnya aja lah, kita bikin filenya touch. Kadir lah, directory baru aja lah. Kadir apa ya, kakak aja, kakak dd. Oke, ls home atau gak ls aja bisa kan. Lanjut, udah ada ya kakak dd. Kita langsung copy aja, coba touch dulu dan bikin dulu filenya lah, kita belum bikin filenya. Isi kakak ya, ntar pindah ke si dedek. Namanya out txt. Oke, udah ada mungkinnya. Kita lihat ls slash kakak kakak slash k. Oh iya benar, kakak slash out txt udah ada ya. Kita langsung copy, coba copy cp si dedenya, si contohnya coba, kita coba lihat jadi rektor aja, coba. Oh bisa, kita copy ke media ya, itu ya tadi. Sekarang kita cek ls, ini direktorinya ya yang dipilihin, karena kita pindahin contoh direktori media. Udah ada ya cd-rom contoh, udah ada kan. Kok tadi salah ya, bingung, mungkin tadi saya lagi ke fokus. cp, kita lanjut aja copy yang si file dari si kakak ya, kakak. Terus kita pilih apa itu, pilih txt txt slash media slash enter. Kenapa gini mulu ya, missing destination after kata txt. Gak kedetek gitu loh. Gak kedetek gitu loh. Missing. Coba cp ya, kakak aja lah, pindahin ke si media. Tapi kalau gini bisa loh, pindahin directory bisa loh, directory kakak. Oke nih, meeting itu apa sih? Nah bisa, sip. Nah udah bisa ya. Harus pakai spasi masa sih? Bingung aku. Ya mungkin harus pakai spasi sih. Ya kejebak. Oke, sekarang kita cek. Berarti ini lumayan lah, dapat ilmu lah ya aku juga. Lanjut ke ls slash media slash enter. Oke, udah ada ya out txt sama contoh. Menegangkan sekali tadi. Kita lanjut ke itu selanjutnya, komen selanjutnya yaitu mp yaitu move. Jadi fungsinya tuh mindahin lah ya, udah jelas move tuh, mindahin file atau directory. Oke, kita coba pindahin yang out txt ke contoh. Oke. Apa ya?
sih? Oh, MP langsung aja. Coba MP slash media slash au txt spasi ke si kakak si kakak ada gak sih? Kasih contoh lah, contoh slash cannot bla 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 bla. Oh, karena kita lagi di home. Coba kalau cannot move bla 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 bla. Padahal kita niatnya cuma mindahin itu doang. Jadi kayaknya nggak bisa sih. Kita coba. Not directory. Oh iya lupa. Harusnya pakai slash. Karena kita kan di sini beda directory bukan di home. Bisa ya. Kita langsung ls slash media. Kalau ini maksudnya tuh media yang kayak gitu. Sekarang kita ke contoh cd media contoh. Oke, ls. Astaga. Nah, ada ya ls tuh. Contoh contoh teks doang dong. Alt txt-nya kemana? Bentar. Ada yang bikin bingung. Berapa menit sih? Bukan 26. Aduh. Empty txt contoh. Oh, mungkin itu si contoh itu sih. Masa? Oh iya sih kayaknya ya, pencet exit. Oke, kita matiin dulu karena kepencet exit. Oke, masuk ya suaranya. Oke, kita mulai ulang lagi yang ini. Jadi baru sampai itu ya, command move ya. Oke, kita ke command move lanjut aja. Login, kita ke. Kalau di Linux buat ngubah-ngubah file atau bikin file atau mindahin file itu harus mode root ya. Jangan mode user biasa. Oke, sekarang kita lanjut bikin yang tadi ya. Bukan bikin sih, kita kasih contoh buat mindahin. Saya kasih contoh dengan kita. MPO ls media ya, tadi kan di media. Oh nggak ada. Astaga. Aduh, CD. Titik 2, jangan lebih nih. ls slash ls spasi slash media. Oke, masih ada ya txt-nya. Kita pindahin ke home lagi aja. Bentar, di home ada apa aja sih emang? Ke si dede, pindahin ke si dede aja ya. Oke, kita coba mv media slash media ya, media slash au txt spasi. Terus mau disimpan di mana ya maksudnya ini? Simpannya kita ke home dulu aja. Coba kita coba ls ada ya tuh, pindah kan. Sekarang kita cek yang media, dan di media bakal hilang nih karena ini kan move bukan copy, bukan benar. Sekarang si out txt pindah ke ke si dd slash mp slash on au txt
spasi slash dd slash cannot move karena ya ini udah di dalam. Bentar dulu. Nah, masuk kan? Oke, sekarang kita lihat si home dd ya, si dd nya kita lihat. Kok nggak ada? Coba di home nya, padahal udah nggak ada loh di si ini, di sininya. Coba kita si di dd. Not, oh iya lupa, ini file yang kedua. Masuk ls penghilang, pindah ini ke sini, bukan exit cd ya, di sini bukan exit kayak Cisco, bukan. ls slash dd ada sih. Yes. Iya. Jadi itu pindahnya hilang nggak tuh kemana ya? Pokoknya tadi udah bisa pindah kan? Ngerti lah ya. Atau kita mau cobain si dd pindah ke si kakak lah. mp dd slash bukan dd slash dong, home aja, home dd. Oh gini aja kan, ini udah di home. Bodoh. dd slash bukan slash spasi slash terus kakak. Oke, kita coba ls, hilang ya, ls slash kakak. Oh bukan, oh ada dong. Oh bukan, ls kakak slash ada ya. Mana hilang lagi loh. Kakak, emang di sini ada kakak ya? Hilang lagi guys, gak tau kemana. Nebak gitu. Gak tahu. Kita lanjut aja lah ya, karena tadi kan udah kebuktiin. Kita lanjut aja sih. ls slash kakak. ls cd ada nggak ada dong, mana dong, hilang ya. Udahlah, kita cd. Kita lanjut aja lah ya. Sekarang komen selanjutnya yaitu cat itu fungsinya itu di sini buat melihat isi file. Contohnya kita bikin file dulu deh. Touch, bikin file dulu aja lah. Nah, touch slash home slash contohnya kita linux txt. Oke. Sekarang cek dulu apakah ada atau enggak, takutnya ngebug kayak tadi jatuh kemana ngilang. Ada ya, linux txt. Lanjut kita ini ya, kita pakai cat. Coba cat. Bentar, kita masuk dulu cd slash home biar mudah aja, gak pusing. Cat. Nah sekarang coba cat nano dulu deh, kita isi dulu deh teksnya ada apa aja. Linux txt. Bentar. Kita isi dulu lah ya filenya. Filenya saya Linux ctrlx buat nge-save. Yes, enter, sip. Kita lanjut cat Linux txt dan jeng. Ada ya saya Linux yang tadi saya tulis ya, sama seperti saya tulis ya, buat
itu buat ya kayak buat melihat ngapus yang kayak gitu udah ya sampai sini. Oh ini ada nih satu lagi saya lupa, graph, yaitu buat nyari kata. Contoh kita mau nyari kata kakak di sini ya, kakak di kakak makan kata di kakak di sini katanya ada, kita graph coba ya, kita set ls home. Nah di sini bikin apa itu yang kayak itu sih bisa sih, bukan L bukan oh ini. Nah ini ya garis satu garis gitu ada di dekat enter ada di dekat enter ya guys. Grab Linux, coba ada gak sih Linux, ada ya tuh Linux TXT. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan Linux bakal ditampilin kayak ctrlf di Google. Oke, paham lah. Kita lanjut aja ke komen selanjutnya, yaitu man itu komen manual ya. Jadi kalau kalian gak ngerti komen-komen di sini tinggal man biar tahu, tinggal manual. Ya, mana what do you man? Oh iya lupa. Man dd. Nah, contohnya kayak gini ya. dd 6 dd pun kayak gini contohnya ya. H untuk quit. Oke. Oke. Ada ya semua ya manualnya, kayak manual book lagi di sini ya. Oke, keluar key. Oke, quit ya key itu. Pencet key tadi. Udah, sekarang kita masuk ke komen-komen manajemen user dan grup Linux. Yang pertama yaitu user add ya, seperti yang kalian tahu. Masa langsung ke user build. Kita bikin dulu user add tkj 3. Itu tkj kelas saya ya. Terus kita passwordnya jangan lupa password tkj 3 juga deh. Oh nggak bisa, berarti pak swd. Kok hilang? Bisa kan? Enter new. Oh ini kita add user sih. Oh enggak deh. Enter new Unix tkj ya. tkj ya, passwordnya tkj 3 ya. Udah, sekarang kita masuk. Cara masuk ke usernya ya, su. Ini cara masuknya, su. Terus tulis nama yang mau user yang mau dipakai, tkj 3 ya. Dan nggak masuk lah, bentar. Home lagi tuh, home su password 1. Oh ini udah masuk ya. Oh ini enggak deh, masih di situ. Coba ini gitu. Oke. Enggak, ini masih di itu sih, masih di home sih. Bisa. Oke, kita ke komen selanjutnya aja ya. Ntar saya praktekin cara masuk ke usernya, cara masuk ke user yang kita buat tadi. Ini kayaknya saya ada. Ntar mau sekali. Sekarang ke add user ya. Add user tuh ya sebenarnya sama aja sih, sama user add sama aja, nggak ada yang bedanya, nggak ada bedanya sih. Jadi cuman bedanya tuh ini banyak, lebih banyak ditanya lah. Jadi lebih apa ya, kayak apa ya? Astaga, SR. Aduh,
user boy, namanya lupa lagi boy. Namanya TKJ 5. What the? Oh iya, nama ini passwordnya ya, passwordnya 123 aja deh biar gak pusing. 123. Nah di sini tuh ditanya detail kayak full name R contoh, room name 1, work name 2, R. Ini 123 nomor telepon dan lain sebagainya 123. Nah ini lebih ditanya detail lagi ya, gak kayak kan kayak user add. Kalau add user tuh lebih ditanya detail kayak nama dan lain sebagainya. Oke, kita selanjutnya coba lagi 5. Oh udah tuh, ini masuk ya, masuk ke user TKJ 5 ya. Oke, ini udah masuk tuh ke TKJ 5. Coba di sini listnya sama sih. Jadi gak ada gunanya. Cuman nambah tuh TKJ 5 ya, nambah. Oke, sekarang kita SU lagi. Oh iya, lupa 123. Udah lah ya, kita diam di sini. SU kan udah jelas lah ya, komen SU itu super user atau user root. Udah jelas. Sekarang kita user del. Kita coba user del. Delnya itu TKJ 3 ya. Tadi gak tahu kenapa nggak bisa dipakai, jadi kita delete aja. User del TKJ 3. Oke. Kita coba. User del bla 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 bla. Udah ya. Ini udah diproses sih, tapi SU TKJ. SU TKJ 2. TKJ 2, TKJ 5 dong. Dua tiga. Terus user del. Oh iya ya, cobanya TKJ 3 dong bodoh. TKJ 3 dan sama ya, gak tahu kenapa ini kayaknya lebih efektif sama add user daripada user add ya. Kalau add user suka gini, aneh. Aja 123. Oke, kita masuk ke SU TKJ 5 aja. Kita kan menghapus TKJ 5 ya, contoh 123 user del RF ya, karena ini kayak directory lagi ya, bukan file, kayak directory. 5. Bye bye. Udah ya, udah ada tuh. Kita coba masuk ke TKJ 5. Oh udah gak ada kan. TKJ 3 juga coba. Emang gak ada tuh TKJ 3 ke kedaftar di sini aneh. Tapi coba kita tes. Nggak ada, udah gak kedetek. Oke, kita selanjutnya grup add ya. Kita kan tadi user udah lah, user del, add user dan lain sebagainya. Sekarang kita grup add aja. Oke juga. Berapa menit sih? Wow, 43 menit. Mantap. Grup add. Kita grup add dulu lah ya, seperti biasa harus di add. TKJ. Oke. Terus kita delete, coba kita delete grup delete ya, udah jelas ya buat delete. Delete. Udah hilang ya pastinya. Ini buat grup itu buat ngeliat keanggotaan, karena kita udah hilang jadi kayaknya nggak ada. Not such user. Oke, kita ini dulu, kita bikin grup lagi. TKJ 3. Grup add-nya mana? Enter, lalu kita ini ya, di sini kan ini udah ya, udah grup add dan lihat cara lihat
anggotanya udah tahu. Sekarang kita mau ini ya, komen masukin usernya ke grup. Add user ada di suara kita, ada user tes ada add user aja 3 man. Oh iya, karena cuman udah nah jadi add user, nama yang mau di add, terus grupnya, nama grupnya ya. Oke. Sekarang kita cek. Ada ya? Kok nggak ada? Oh ini di sini berarti mantu namanya itu nama grupnya ya lah, paham. Udah ya, udah tahu cara melihat grupnya, cara nge-add grupnya tahu lah ya. Kita coba add lagi lah ya biar kalian paham. Add user bukan man chat not add plus ini nggak bisa. Jadi memang benar jatuh lanjut chat TKC best add comment not horn. Oh iya, the group man. Oh iya, berarti ini ya. Bentar, saya bingung. Grup cek aja. Kok gitu ya? TKJ user tidak ada, tapi grup man ada, padahal belum dibuat mantul ya. Bookman already sudah dapat aneh sekali. Coba add user man kakak user bla bla bla. Oh, coba bikin dari grup DD. Ada ya tuh.
DD. Oke, ada grup. Sekarang add user, add user man DD grup. Oh, oke, paham. Ya, maksudnya tapi di mana pasti ada. Oke. Jadi gini ya guys, udah paham lah, sedikit paham. Jadi ternyata saya tadi jadi gini nih. Jadi gini, add user, buat nambahnya tuh add user man DD. Jadi man tuh usernya grup DD, dan ini si man tuh terletak di grup man dan TKJ 3 dan DD. Bingung, pusing. Tapi coba sekarang kita bikin lagi, grup lagi, add aja bener, add aja add user DD. The user doesn't, gak ada sih. Ini harus dibuat dulu deh. Add user Rahman DD, nggak bisa. Jadi memang kayaknya mantu udah dibuat dari sana. 1 2 3 oke. Full name 1 aja lah ya. Ini ya. Oke, lanjut coba. Add user DD. Ada. Oh, jadi memang harus dibuat dulu ya sih. Oke, sebelum kalian masukin, buat dulu baru bisa itu ya. Oke. Sekarang kita cek. Group DD nggak ada pastinya, karena nggak ada usernya ya, not user. Sekarang grup Rahman. Nah, oke. Mungkin agak bingung, tapi kalau diputar-putar bisa ngerti lah ya. Pasti ngerti. Saya percaya pasti ngerti kalian pintar. Wow, 53 Gar. Chan. Lanjut kita ke komen selanjutnya, yaitu komen directory file dan file permission di Linux. Jadi apa ya, tanda file, ada warna-warna nih. Kita coba lihat dulu ls strip l. Nah, ini saya jelasin. DRWX. D itu directory ya. RW itu RWX itu apa ya, singkatan dari, ada singkatannya apa sih, lupa lagi, bentar. Oh, RWX itu read, write, executable, Oke, mungkin kalian kurang paham, searching aja XECU table. Nah, kayak gitu lah ya. Nah, oke, di sini saya mau jelasin. Tuh, berarti kan itu D tuh kan. Awalannya ini yang ini nih. Nah, yang ini. Nah. Yang DWXR itu artinya directory. Berarti sini tuh filenya tuh jenisnya tuh directory. Terus yang bisa ngeakses root. Mungkin apakah kalian paham?
bisa lah ya. Pasti bisa paham, percaya saya. Nah, kalau kalau depannya itu D, pasti itu apa ya? Pasti itu teh apa sih namanya? Directory, pastinya itu filenya bukan file ya. Jadi itu jenisnya directory. Nah ini directory. Nah ini itu 2 3 ini tuh directory. Nah, kalau buat yang ininya strip berarti itu namanya file tuh udah jelas ya di sininya. Ini yang di sini nih, sesudah tanggal diubah atau tanggal dibuatnya, ini nih Linux txt ini nama filenya ya, kan ini September tanggal ini tuh tanggal dibuat atau dimodifikasinya suatu folder atau file. Oke, sampai sini paham lah, pasti paham. Nah ini min rw udah jelas, itu jenisnya file. rw tuh tujuannya tuh tanda kepemilikan ya. Oke, r itu menunjukkan akses group, dan simbol r ini, yang r ini nih yang satu lagi artinya simbol ini aksesnya buat order, buat yang lain juga bisa tuh, selain user sama group, user sama onward. Ini root. Nah root kalian pasti bingung, root itu artinya ini root kepemilikan. Buat yang ini root kepemilikan. Kalau yang ini root ini pemilik filenya, ini kepemilikan, jadi menunjuk kepemilikan file ini, dan sini pemilik filenya, kayak gitulah. Kayak gitu. Oke, udah jelas ya. Ini tanggal ininya, tanggal dibuat atau dimodifikasi ya, namanya. Jadi day to directory, strip itu file biasa ya. Kalau ini tuh kepemilikan ini root ini tuh nama K2 ini tuh kepemilikan direktorinya, atau ya kepemilikan, pokoknya kepemilikan direktorinya lah ya. Kita selanjutnya ke komen selanjutnya itu chown, tulisnya kayak gini ya, chown. Aduh, capek juga. Chown. Apa ini? Oh, bentar guys, aku ingat. Chown. Oke, kita ke MNT. Seperti yang kalian tahu ya. Oh iya, saya belum jelasin. ls/. Oke, saya jelasin dulu ya. Ini file-filenya. Nah, ini bin. File jenis filenya, directory file. Nah, bin itu fungsinya tuh binary, ya file-file binary lah ya, dari sebuah file aplikasi atau program Linux. Jadi file binary dari sebuah Linux, filenya tuh pasti tersedia di sini. Kalau Dede kita tahu ini tiba-tiba ada, pokoknya ini yang terciptanya awal di Linux lah pokoknya. Oke, ini etc itu berisikan konfigurasi file konfigurasi ya. Ini img tahu lah img apa. Nah ini lib di sini adalah diberi file yang berhubungan dengan kernel Linux. Oke, nah, ini mnt nih. Mnt ini media ya, memuat file-file seperti CD-ROM, flash disk dan lain sebagainya. Proc di sini berisi file-file informasi tentang proses dijalankannya OS. Run udah jelas, run tuh buat itu. Ini sisanya bisa di searching sendiri lah ya. Ini yang saya mau pakai di sini MNT ya, udah jelas ya. MNT udah apa ya, booting. Nah ini booting saya tahu sih. Booting itu ya booting. Ini file-file yang berisi booting buat OS. Terus dev itu berisi file-file device dari seperti CD-ROM dan lain sebagainya ya. Com udah jelas. Media ya media. Nah kalau udah sih saya kayaknya cuman tahu sih itu sbin. Nah sbin masih ingat nih sbin. Sbin itu file binary yang sama sih, cuman untuk ini mah lebih ke administrasi sistemnya gitu. Nah tmp nih buat file-file ya
berisi file-file yang digunakan selama berjalan PMP tuh. Terus WSR tuh buat digunakan oleh seluruh user. Oh, ini buat sharing WSR user ya, WSR user. var udah ya. var ini berisi file-file variabel seperti mail dan lain sebagainya. Oke, kalau kalian masih bingung searching aja ya. Oke, saya ngasih taunya cuma segitu. Kita lanjut ke yang tadi ya, Chown. Ini satu lagi nih materinya, tenang aja. Chown itu kita masuk dulu CD MNT ya syaratnya. MNT. Oke, ls intel. Total 0, gak ada berarti. Parah. Kayaknya kita harus bikin di sini filenya. Tapi nggak perlu sih, kita ini aja lah, cd home aja lah, /home aja lah daripada pusing. Kita di home aja lah ya, cobanya. Kan ini udah jelas lah ya, ls. Udah jelas lah ya, udah jelas. Ada filenya. Sekarang kita ini MNT sih kayaknya kayak enak. Kita MNT ada deh. MNT. Kita di sini bikin dulu file dulu ya. mkdir bikin directory aja. Man. ls l. Ada kan? Tuh. Man enter tuh kayak gini ya isinya tuh. No. Nyimpan data-data file gitu, data yang dibuat atau apalah. Data apa itu artinya ya kayak gitu MNT. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu cara pakai Chown-nya. Chown tuh fungsinya tuh digunakan untuk merubah kepemilikan ya. Ini kan ini asalnya milik root, ntar kita ubah jadi milik si Iteclub. Susah juga. Iteclub 5. Kok gitu? Lah buset. Nah, agar stuck sih. Crash kah? Wah, dapuk sih. Sudah jam 20 ini. Lihat. Oke, kita restart dulu ya, guys. Enggak bisa. Coba restart dulu aja. Ada kesalahan lagi nih. Coba nulis di sini, nulis mana sih nulis ya. Kayaknya keyboardnya cak. Keyboard. Udah. Kayaknya keyboardnya sih. Cek belakang sih. Ada kesalahan guys. Jangan. Coba. Kayaknya nggak bisa sih. Ini kenapa cok? Cabut, ayo bareng-bareng. Mas tadi ininya masukin ya. Ini. Kok bisa? Kecabut cok. Enggak deh. Enggak ada loh. What the fuck?
Tapi tombol ini kok jalan sendiri? Lihat Mas, ini Mas. Ada Aneh, tulisannya. aneh sih. Oh, kalau reset ya. Di-cut dulu ya guys, ada masalah. Oke, ini lanjut ya. Tadi di restart dulu PC-nya, ada problem, keyboard gak jalan, tidak tahu kenapa. Ini gampang atuh. Keyboard, tone ya, tone. Aduh. Dulu. Dah. Kok gitu? 1, 2, 3. Nah, masukkan CD MNT LS. Oke, ada ya. Coba kalau di home itu gimana sih? Kalau gitu, coba. LS. Oh, ternyata bisa, ya udah di home aja. Kita langsung tuh. CD. Ini tone langsung, tone. Magar nggak pakai get? Mantap. Ini kepemilikannya siapa? Kita ubah yang si Linux XP Rahman aja, jadi Rahman. Sekarang kita coba. Oke, jadi Rahman milik Rahman kan. Yang ini nih, yang Rahman pertama tuh, yang update pertama tuh artinya tuh kepemilikan onward ya, onward dari file ini. Terus kalau yang Rahman kedua ini, yang ini nih, nah yang ini nih, yang yang kedua tuh, itu menunjukkan milik grup, di grupnya grup Rahman. Coba ubah lagi. Home Rahman, pemilik ownernya ininya TKJ. Ini nyaman aja deh, mana aja aman. TKJ aja deh, TKJ. Mana TKJ? Sip. Linux TXT. Save. Oh, nggak ada grupnya, kita berarti bikin dulu. Nggak perlu bikin deh. Ya udah, ini ubah aja ini. TKJ tidak sih masuk. Nah, masuk kan? Jelas? Mungkin udah jelas ya. Oke, lanjut ke ke nano aja langsung ya. Cmod juga sama sih, fungsinya sama sih, cuman ya ini lebih ke binary ya, pakai binary, ini binary-nya ya, pakai binary gitu. Jadi sama sih fungsinya mah, ngasih tahu ya, masih jatuh kepemilikan gitu sih, benar. Iya sih kayak gitu. Berubah aksesnya sama aja sih kayak CHON sama aja. Lanjut aja ya ini ya ke nano. Ini terakhir ya, nano. Karena tadi kalian mungkin udah tahu nano tuh buat apa ya, text editor di Linux ya. Ini misalkan kalian kan kalau di Windows tuh Windows GUI ya, Windows GUI itu kan dokumen, Office atau apa. Oh ini kan nano. Kalau kita bikin txt enter, sip, lanjut. ls ada kan, txt. Sekarang kita lanjut ke nano, kita nano
TXT. Oke. Mana? Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subrek, like ada loh, ini ada kan, like dan komen. Jangan lupa share juga. Oke, CTRL X buat nge-save. Y, enter. Oke, sekarang kita cek filenya. TXT, enter, save. Oke, sekian dari saya. Belajarnya udah cukup lah ya, udah sampai sejam lebih, udah cukup. Terima kasih telah menemani saya buat belajar bersama kalian, dan saya pun ngajar kalian. Kita dapat ilmu bersama-sama, saya dapat beresin tugas dan sebagainya. Alhamdulillah, satu kali percobaan nih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.